Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang sedang belajar di rumah, tetap semangat dan hebat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari materi jujur dan adil. Untuk minggu ini kalian mempelajari materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jika kalian rajin sholat dekat kepada Allah, insya Allah sikap jujur dan adil itu alias sikap terpuji akan terpancar, akan terwujud pada diri kita. Amin. Untuk materi ini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengetahui, memahami pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Lalu kalian bisa menunjukkan macam-macamnya sholat sunnah berjamaah dan munfarid serta dalil-dalilnya, dan juga hikmah melaksanakan sholat berjamaah dan munfarid. Dan tujuan yang terakhir, kalian dapat mempraktekkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum anak-anak mempelajari bagaimana sholat sunnah berjamaah dan munfarid, maka terlebih dahulu kita belajar dan tahu tentang peta konsep materi ini. Peta konsep materi sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, ketentuan dan praktiknya. Yang kedua, sholat sunnah munfarid, ketentuan dan praktiknya. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah munfarid atau berjamaah, ketentuan dan praktiknya. Dan yang terakhir, hikmah sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah dan munfarid merupakan sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya, untuk dilaksanakan semampunya. Syukur-syukur kita bisa istiqomah menjalankannya. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan pahala. Adapun macam-macam sholat sunnah, yang pertama sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, tentunya ada imam dan makmum. Yang kedua, sholat sunnah sendirian yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dilakukan baik secara berjamaah ataupun sendiri. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada macam-macamnya sholat sunnah, baik itu yang berjamaah sendiri ataupun bisa dilaksanakan sendiri dan berjamaah. Macam-macam sholat sunnah berjamaah: 1. Sholat idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Sholat istisqa atau sholat minta hujan. Yang ketiga, sholat kusuf gerhana matahari dan sholat khusuf gerhana bulan. Adapun sholat sunnah sendiri atau munfarid, yang pertama sholat rawatib atau yang dikenal dengan sholat qobliyah ba'diyah. Dan yang kedua, sholat tahiyatul masjid. 3. Sholat istikharah. 4. Sholat hajat. 5. Sholat sunnah wudhu. 6. Sholat taubat. Dan sholat sunnah yang bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah: 1. Sholat tarawih. 2. Sholat witir. 3. Sholat tasbih. 4. Sholat duha. Dan 5. Sholat malam atau sholat tahajud. Sholat sunnah idain. Sholat id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau musafir. Sholat id ada 2 macam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong.
sholat id. Caranya, yang pertama kita berangkat ke masjid atau lapangan. Jika mengerjakannya di masjid, maka terlebih dahulu ketika sampai di masjid melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu melafalkan niat sholat id. Jika idul fitri niatnya usolli sunnatal idul fitri rok'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah idul adha, usolli sunnatal idul adha rok'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, kita membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, pada rakaat pertama disunahkan membaca takbir 7 kali. Di sela-sela takbir membaca tasbih, tahmid dan tahlil, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, surah pendek. Dan pada rakaat yang kedua, setelah berdiri dari sujud, membaca takbir 5 kali. Di sela takbir itu sama seperti rakaat pertama, disunahkan membaca tasbih, tahmid dan tahlil, lalu membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian setelah sholat id dibacakan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Berikutnya adalah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sholat istisqa ini adalah dikerjakan secara berjamaah. Tujuannya adalah meminta hujan ketika musim kemarau. Waktu pelaksanaannya ya pada musim kering atau pada musim kemarau yang panjang. Cara melaksanakan sholat istisqa: 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Dan pada hari yang keempat, pada waktu masih berpuasa, masyarakat berkumpul di tanah lapang. Kemudian mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Tidak ada adzan dan iqamah. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat sunnah biasa dan dipimpin oleh imam. Berikutnya, setelah sholat selesai, kemudian ada pembacaan khutbah. Hendaklah dimulai dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak 9 kali dalam khutbah yang pertama. Kemudian dilanjutkan pujian-pujian, syahadat dan sholawat. Lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Khutbah yang kedua dimulai dengan memohon ampunan 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah. Dalam berdoa sambil mengangkat tangan menadah ke langit dengan merendahkan diri menghadap kiblat dan membalikkan syal. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena gerhana bulan atau matahari. Jika gerhana bulan disebut sholat khusuf, dan ketika gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Bedanya adalah khu dan ku. Kemudian kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Kemudian sholat gerhana bulan waktunya dimulai terjadinya gerhana bulan sampai terbit kembali atau sampai bulan nampak utuh. Cara sholat gerhana: sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang panjang. Kemudian ruku' dan i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, melainkan berdiri lagi membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lebih pendek. Kemudian ruku', i'tidal dan sujud seperti biasa. Jadi perbedaan dengan sholat biasa, sholat gerhana ini terdapat 2 ruku' dan 2 i'tidal. Pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama, yaitu terdiri dari 2 ruku' dan 2 i'tidal. Pada saat sholat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau dikeraskan. Sedangkan sholat gerhana matahari, suara imam tidak dinyaringkan atau pelan-pelan. Niat sholat gerhana: niat sholat gerhana, sholat kusuf atau gerhana matahari.
usolli sunnatali kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan niat salat gerhana bulan atau salat khusuf, usolli sunnatali khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Adapun sholat sunnah berikutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih sunnah muakkad. Sholat tarawih boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Waktunya sholat tarawih setelah sholat isya sampai terbit fajar. Cara sholat tarawih. Adapun cara sholat tarawih, yang pertama adalah niat mengerjakan sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawih rakaataini makmuman, jika jadi makmum, imaman jika jadi imam, lillahi ta'ala. Cara mengerjakan sholat tarawih sama dengan sholat sunnah yang lain pada umumnya. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat witir. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya sesudah sholat isya sampai fajar. Biasanya pada bulan Ramadan sholat witir dirangkai dengan sholat tarawih. Bilangan rakaat boleh 1, 3, 5, 7 sampai 11 rakaat. Intinya jumlah rakaat sholat witir adalah ganjil. Cara melaksanakan sholat witir. Yang pertama, waktunya pada malam hari setelah sholat isya. Pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Sholat witir ini sebagai penutup sholat malam. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Jumlah rakaatnya ganjil. Dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat 1 rakaat. Boleh langsung 3 rakaat. Niat sholat witir. Jika niatnya 2 rakaat, bunyinya seperti ini. Usolli sunnatal witri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jika 1 rakaat maka usolli sunnatal witri rakaatan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum atau disebut dengan qobliyah dan sesudah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Jadi sholat rawatib ini disebut sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu karena dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Hukumnya adalah muakkad dan ghairu muakkad. Sholat rawatib yang muakkad adalah sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Sedangkan yang ghairu muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan namun Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Cara mengerjakan sholat rawatib dengan sholat seperti biasa. Yang membedakan hanya niatnya. Berikut adalah perbedaan sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Tolong diperhatikan tabel berikut. Yang hukumnya sunnah muakkad, contohnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Adapun yang sunnah ghairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur atau 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Niat sholat rawatib. Contohnya saja ini ya, sebelum subuh misalnya, usolli qobliyata subhi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau misalnya sebelum asar, ya diganti, subuhnya diganti asar, usolli qobliyatal asri. Nah begitu, tinggal merubah nama sholat wajibnya. Kalau sebelum ditambahi qobliyah, jika sesudah maka ditambahi ba'diyah, usolli ba'diyatal duhri, misalnya begitu. Kalau sebelum duhur ya qobliyatal duhri. Bisa dipahami anak ya. Kalau sebelum usolli qobliyata,
dan sesudah ba'diyata. Tinggal menyebutkan waktunya sholat fardu apa, seperti itu. Sekarang saya praktekkan yang ba'diyah. Usolli ba'diyatal isya'i rok'ataini sunnatal lillahi ta'ala. Itu jika ba'diyah. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak, kurang lebih pukul 7 sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaat sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, 4, 8, 10, maksimal 12 rakaat. Cara melaksanakan sholat duha, niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Dikerjakan seperti biasa. Setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca surah Asy-Syamsi di rakaat pertama dan surah Ad-Duha di rakaat yang kedua. Setelah itu membaca doa sholat duha. Adapun bacaan doa sesudah sholat duha adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika rabbi atini ma ataita ibadakas sholihin. Berikutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah 2 rakaat dilakukan sebelum matahari terbit atau dini hari. Sholat sunnah tahajud dilakukan minimal 2 rakaat dan tidak ditentukan banyaknya rakaat dan tidak terhingga, boleh berapapun. Sholat tahajud sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar karena Rasulullah selalu mengerjakan sholat ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab afaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang membiasakan sholat tahajud itu akan dikasih Allah tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, yaitu surganya Allah khusus ahli tahajud. Allahumma amin. Niat sholat tahajud. Usolli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu tadi anak-anak beberapa contoh, tidak keseluruhan, diselaitkan tentang tata cara sholat sunnah baik yang berjamaah sendiri ataupun berjamaah dan sendiri. Sekarang hikmah melaksanakan sholat sunnah. Adapun pengertian sholat sunnah yang belum disampaikan tadi bisa anak-anak baca di buku paket. Jika tidak ada di buku paket, anak-anak bisa browsing di internet. Sekarang mari kita pelajari hikmah melaksanakan sholat sunnah. Dengan melaksanakan sholat sunnah, ini tujuannya adalah sebagai sarana, memiliki hikmah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai penolong dalam segala urusan yang penting. Dan yang ketiga, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu atau menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Dan yang keempat, sholat adalah sebaik-baik amalan. Dan yang kelima, dihapuskan dosa yang ditinggikan dan ditinggikan derajatnya, insya Allah. Adapun implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid memiliki hikmah sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial. Jika sholat sunnahnya itu berjamaah, harus dilaksanakan berjamaah, secara otomatis kita bertemu banyak saudara-saudara kita ketika sholat berjamaah, maka muncul kebersamaan di antara sesama, ada silaturahmi di situ. Yang kedua, memunculkan sikap demokratis, dan yang ketiga, memunculkan sikap disiplin, karena dengan
kita rajin atau istiqomah sholat sesuai dengan waktunya, maka akan tercipta sikap disiplin pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Zuhro pada hari ini menjadikan ilmu kita bermanfaat, dan sedikit ilmu itu menjadikan kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan menjadikan akhlak kita semakin terpuji, semakin dekat dengan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Harapannya minggu depan anak-anak diajari Bu Zuhro prakteknya sholat-sholat sunnah itu, dan mudah-mudahan anak-anak bisa membiasakan dalam kehidupan sehari, terutama membiasakan sholat duha, membiasakan sholat tahajud di malam hari. Dan kalian jika kebingungan memilih sesuatu keputusan, dengan dekatkan diri kepada Allah dengan sholat istikharah. Itulah harapan dengan mempelajari materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid pagi ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.